Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Azhari. Saya dosen program studi Teknologi Informasi Universitas Harapan Bangsa. Saya aktif menjadi dosen dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Mohon izin, di sini saya akan menyampaikan unjuk diri tentang Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya aktif mengajar di beberapa mata kuliah seperti mata kuliah konsep basis data, sistem manajemen basis data, struktur data, pemrograman 2 OOP, pemrograman 3 web, pemrograman 4 mobile, audit dan kontrol teknologi informasi, manajemen proyek teknologi informasi, dan tata kelola teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah pemrograman web. Sebelum saya menyampaikan perkuliahan saya, di sini saya akan membacakan tentang RPS atau rencana purna yang biasa kami susun sebelum perkuliahan dimulai. Deskripsi dari mata kuliah pemrograman web. Mata kuliah ini itu membahas teknologi web serta pemrograman web termasuk di dalamnya, yaitu HTML, CSS, PHP, JavaScript, framework Laravel, content management system, dan nanti di akhir perkuliahan itu nanti akan ada penugasan proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Itu adalah luaran nanti dari perkuliahan ini. Mata kuliah ini itu diampu pada semester 4, di mana bobot SKS-nya itu 4 SKS, 3 teori dan 1 praktik. Per SKS-nya untuk teori itu 50 menit. Jadi artinya 3 SKS yaitu 150 menit dan 1 SKS praktik itu sama dengan 170 menit. Artinya total keseluruhan untuk mata kuliah pemrograman web ini itu ada 320 menit. Untuk penjabaran waktu perkuliahannya sendiri itu tatap muka atau daring itu 3 jam kali 14 minggu. Kemudian untuk tugas struktur itu 3 jam kali 14 minggu. Tugas mandiri 3 jam kali 14 minggu. Dan untuk praktikum itu sendiri 1 kali 170 menit kali 14 minggu. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini itu adalah penguasaan pengetahuan atau PP, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan teknologi informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dan dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kemudian memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedua ada keterampilan umum atau KU, itu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Lalu mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah pertanggungjawabannya. Lalu mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, memiliki kemampuan pengelolaan manajerial tim dan kerjasama teamwork, manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik dan mampu melakukan presentasi. Kemudian berpikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan pemecahannya secara komprehensif, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Serta memimpin dan bekerja sama dalam tim, mandiri dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian pada keterampilan khusus atau KK, itu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan teknologi informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Kemudian dalam setiap pertemuannya itu ada bab yang atau topik yang kita bahas. Untuk pertemuan pertama, itu nanti mahasiswa akan diajarkan bagaimana cara membangun sebuah web menggunakan HTML. Kemudian di pertemuan kedua, itu mempelajari tentang CSS.
ketiga mempelajari tentang CSS Bootstrap, pertemuan keempat mempelajari tentang JS Bootstrap, kelima mempelajari tentang PHP, keenam mempelajari tentang pengenalan framework Laravel, ketujuh mempelajari tentang modul library dan framework Laravel, kemudian ke-8 masuk ke dalam UTS, kemudian dilanjut pertemuan ke-9 yaitu mengerjakan proyek menggunakan framework Laravel, ke-10 bekerja dengan remote repository, ke-11 membuat project WordPress, kemudian ke-12 membuat project WordPress dengan plugin-plugin yang memang bisa membantu mengatraktifkan atau membantu membuat website WordPress lebih baik. Kemudian ke-13 JavaScript native, ke-14 pengenalan React.js, dan yang ke-15 yaitu membuat aplikasi sederhana menggunakan React.js. Dan pertemuan ke-16 itu mahasiswa melakukan UAS. Kurang lebih itu untuk pertemuan-pertemuan di mata kuliah web programming atau pemrograman web. Kemudian di akhir itu akan ada evaluasi nilai, di mana presentase yang pertama untuk UTS itu 25%, UAS 25%, praktikum 20%, penugasan yaitu makalah, tugas, dan kuis 20%, dan keaktifan 10%. Itu untuk evaluasinya. Adapun untuk referensi di mata kuliah pemrograman web ini, itu lebih banyak saya menggunakan situs With3School, di mana di With3School itu kita selain melihat teori-teori tentang pemrograman web ini, itu kita juga bisa mengcompile secara langsung di aplikasi tersebut. Itu sangat memudahkan sekali. Kemudian untuk metode pembelajaran yang dilaksanakan di mata kuliah pemrograman web ini, itu adalah ceramah, kemudian diskusi, kemudian tentunya praktikum, penugasan, dan kuis. Untuk penugasan sendiri, ini ada penugasan individu dan penugasan kelompok. Tentunya di sini pusat pembelajaran adalah di mahasiswa. Jadi nanti untuk penugasan, mahasiswa juga akan ada observasi langsung di tempat. Contoh misalkan pada pertemuan kali ini, mahasiswa melakukan observasi di kampus terkait dengan aplikasi-aplikasi apa saja yang nantinya akan dibangun di kampus dan sekarang belum ada. Nah, nantinya mahasiswa membuat aplikasi tersebut. Kemudian kita di RPS atau rencana pembelajaran semester juga sudah menyusun tentang penugasan-penugasan di setiap pertemuannya, di mana tujuan tugas itu adalah mahasiswa itu mampu memahami fungsi-fungsi dari beberapa bab atau coding atau pemrograman di setiap pertemuannya. Kemudian objek garapannya tentu saja sesuai dengan subbabnya. Kemudian batasan yang harus dikerjakan itu ada lebih ke tugas praktik ya, lebih ke praktikum, di mana nanti disusun dalam bentuk format laporan praktikum. Di RPS ini itu ada beberapa pertemuan yang memang diwajibkan mahasiswa melakukan atau mengerjakan penugasan. Selain itu, di sini juga sudah ada proyek besar, ada keterangan tentang proyek besar yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk proyek besarnya itu mahasiswa membuat sebuah proyek menggunakan framework Laravel. Proyeknya adalah aplikasi yang ada di kampus yang memang belum dibuat. Kemudian di RPS ini itu juga ada rancangan UTS dan UAS, di mana untuk semester ini itu rancangan UTS-nya itu adalah mahasiswa membuat sebuah cerut menggunakan Laravel, dan untuk UAS-nya itu mahasiswa membuat cerut menggunakan React.js. Mungkin itu terkait dengan pengenalan dari mata kuliah pemrograman web yang akan saya sampaikan. Selanjutnya, mari kita simak pengajaran mata kuliah pemrograman web yang akan saya sampaikan. Mari kita simak bersama. Berkatu. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke.
Hari ini kita memasuki pertemuan kelima. Nanti di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman PHP. Untuk pertemuan keempat kemarin, apakah untuk tugas sudah dikerjakan semua? Baik itu tugas individu maupun tugas kelompok? Sudah ya? Oke, coba saya tes untuk ketua ya, salah satu ketuanya. Akmal. Akmal untuk kelompok berapa berarti Akmal? Kelompok 2. Kemarin observasinya ke siapa? Ke Pak Ade. Terus dari Pak Ade itu merekomendasikan membuat aplikasi apa? Aplikasi inventaris, Pak. Aplikasi manajemen inventaris. Oke, kemarin pas konsultasi itu atau observasi itu dari Pak Ade, apakah aplikasinya sudah dibuat apa belum sama sekali ada rancangan? Belum sama sekali, cuma baru ada usulan judulnya, Pak. Oh, baru ada usulan judul. Tapi untuk fitur-fiturnya? Kami cari referensi dari internet sih. Oh, cari referensi sendiri. Oke. Berarti kemarin sudah fix ya untuk kelompok kedua. Oke. Untuk tugas individu kemarin tentang profil company. Soal kemarin profil company-nya tentang apa? Buatnya. Tadi katanya sudah gitu kan, paling kenceng kan. Bikinnya apa tentang apa kemarin? Si kami ini Perusahaan distributor oli. Oke. Soalnya bagus ya, distributor oli Pak. Ini. Oke. Jadi sudah fix semua ya untuk perkuliahan atau tugas kemarin. Jadi untuk pertemuan kelima ini nanti kita membahas tentang bahasa pemrograman PHP. Jadi kemarin kan kita sudah tuh belajar tentang bagaimana cara membuat sebuah desain aplikasi menggunakan pemrograman HTML dan pemrograman CSS. Nah, itu disebutnya itu front end. Nah, di pertemuan kali ini dan nanti untuk pertemuan selanjutnya sampai dengan pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang bahasa pemrograman backend. Ya, itu artinya banyak logika-logika yang akan kita pelajari di sini. Nah, yang pertama kita pelajari itu tentang bahasa pemrograman PHP natif. Bedanya apa sih Pak bahasa pemrograman PHP natif sama bahasa pemrograman PHP framework? Jadi kalau misalnya natif, kita membuatnya itu benar-benar pure mulai dari awal. Kita membuat tak-taknya sendiri, kemudian kita membuat kerangkanya sendiri, kita membuat manajemen codingnya sendiri. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan bahasa PHP natif. Jadi memang benar-benar kita mendevelopnya itu dari awal. Tapi kalau misalkan bahasa pemrograman pakai framework PHP itu sudah tersedia kerangka-kerangkanya. Jadi kita tinggal masuk ke kerangka tersebut. Katakanlah misalkan kita mau membuat sebuah logika, itu kita masuknya ke controller. Kemudian kita mau membuat tampilan, kita masuknya ke views. Kemudian kita mau membuat manipulasi database, kita masuknya ke model. Itu perbedaan antara PHP natif sama PHP framework. Jadi situs atau web itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu web statis dan web dinamis. Nah, kemarin yang teman-teman pelajari tentang HTML, kemudian CSS, itu artinya kita belajar tentang membuat web secara statis. Statis itu artinya tetap, jadi nggak bisa diubah-ubah kontennya. Beda dengan web dinamis. Kalau dinamis itu kita bisa mengubah konten. Kita bisa merubah isi dari konten tersebut, data dari konten tersebut, dan informasi dari data tersebut. Itu bedanya. Nah, kemudian dalam pemrograman web itu terdapat dua kategori, yaitu server-side programming, itu contohnya itu kayak ASP, JSP, PHP, dan sekarang juga untuk JavaScript itu sudah merambah ke server-side ya, jadi nggak cuma bagian client-side. Jadi server-side itu artinya aplikasi itu berjalan di server, ya. Kalau HP itu kan ini adalah client. Ya, jadi kalau misalkan client side itu berjalannya di memori kita, tapi kalau untuk yang server side itu berjalannya di memori komputer server itu sendiri. Gitu ya, itu perbedaannya antara server side dan client side programming. Nah, kalau client side programming seperti HTML, JavaScript dan VBScript ya, itu client side programming. Nah, bedanya apa tentang praktikumnya? Jadi kalau misalkan server side itu teman-teman harus punya aplikasi atau server lokal. Kalau server lokal itu apa? Coba ada yang tahu enggak? Coba bisa, server lokal itu apa? Server lokal. PHP mati. XAMPP ya? Ya, contohnya seperti XAMPP, kemudian apa lagi yang kamu tahu? Server lokal itu. Oke, mungkin karena yang baru dipelajari PHP MyAdmin atau XAMPP itu, salah satunya itu. Jadi kita nggak bisa menampilkan hanya dengan open
by browser. Klik open with browser itu enggak, tapi harus install dulu server lokalnya itu, yaitu XAMPP. Baru teman-teman bisa menjalankan aplikasi server side. Nah, PHP itu adalah bahasa server side yang menyatu atau embedded dengan HTML dan dijalankan pada server side. Artinya semua sintak yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada server. Sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi mobile, itu kan teman-teman akan menghabiskan memori di HP teman-teman ya. Tapi kalau misalkan mengakses aplikasi web, itu tidak menggunakan memori dari perangkat teman-teman. Itu bedanya ya antara server side sama client side. Kemudian untuk PHP sendiri itu dibuat pertama kali oleh Rasmus Lerdorf ya. Itu awalnya merupakan program yang dikhususkan untuk menerima input melalui form yang ditampilkan dalam web browser. Jadi teman-teman nanti ada input ya, input kayak kemarin misalkan input data mahasiswa, input data NIM. Nah itu nanti ketika diklik nanti baru masuk ke dalam database data tersebut, yaitu bisa menggunakan PHP. Karena PHP itu secara resmi merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor ya. Jika bermaksud membuat web menggunakan PHP, maka terlebih dahulu harus mengaktifkan web server. Yang tadi disebutkan Hafiza ya, pakainya salah satunya XAMPP. Nah, kita dapat mengujinya dengan menggunakan sebuah komputer yang bertindak sebagai server dan sekaligus sebagai klien. Kalau misalnya teman-teman menggunakan perangkat sendiri, ya itu diinstal di situ, otomatis laptop teman-teman itu menjadi servernya. Dan web server yang dapat digunakan itu, ya itu contohnya ya, Apache, Suite. Jadi selanjutnya komentar pada PHP. Jadi teman-teman bisa melihat di sini kalau menggunakan bahasa C, itu teman-teman bisa menggunakan komentar itu garis miring, kemudian dikasih bintang. Ya. Nah nanti yang itu kan ada tulisan tuh, ada teks berikut ini adalah perintah untuk menampilkan teks hello world pada browser. Nah itu nanti akan tidak ditampilkan ketika teman-teman mengkompil atau menampilkan bahasa pemrograman PHP ini. Itu ya. Sebenarnya kalau misalnya menggunakan ini garis miring 2 juga bisa, atau garis miring 2 itu buat HTML ya. Ada yang tahu? Oke, saya kadang agak keliru tuh tentang 2 itu. Kan teman-teman bisa lihat di sini ya, yang itu kan berikut ini adalah perintah nggak muncul ya di compilernya ini, yang di bawah itu. Pagar ya, teman-teman juga bisa menggunakan pagar untuk membuat komentar, tapi ini yang pakai gaya Linux Shell ya. Dan terima kasih. Mungkin itu tentang teori dari bahasa pemrograman PHP. Ada yang mau ditanyakan? Akmal tanya, Mal. Ya, Mal. Oke, mungkin itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bahasa pemrograman, untuk teori bahasa pemrograman PHP. Kita langsung lanjut ke praktik. Oke, persiapkan XAMPP-nya. Teman-teman bisa membuka XAMPP yang sudah terinstall di masing-masing laptop. Dan kemudian diaktifkan yang Apache dan MySQL ya. Untuk Apache itu untuk mengenerate atau mengcompile PHP. Sedangkan untuk MySQL itu untuk mengcompile database atau server dari phpMyAdmin. Itu perbedaannya ya. Oke. Kemudian nanti untuk yang praktik, kita nanti akan praktik tentang PHP syntax, kemudian PHP variable, PHP echo and print statement, kemudian PHP data types, PHP string, PHP number, PHP math, PHP operator, if statement, PHP while loop, for loop, array, index array, date and time, dan MySQL database. Nah di MySQL database ini nanti kita coba membuat CRUD. CRUD itu apa, Mal? CRUD itu singkatan dari CNMP. Punya APL. Kok langsung U? R dulu dong. R-nya Ring? Ya. punya APL. Ya. D-nya DLL. Oke, itu ya. Itu nanti kita akan belajar tentang bagaimana menambahkan script, kemudian menampilkan read,
kemudian mengedit atau mengupdate, dan yang terakhir menghapus ya atau delete. Itu. Nah, nanti untuk praktiknya kita akan membuat CRUD untuk data mahasiswa dengan tampilan yang kemarin kita praktikan ya di pertemuan keempat. Oke, dan mungkin nanti untuk selanjutnya saya infokan. Oke. Pertama-tama teman-teman mulai dengan masuk ke C, kemudian exam, htdocs. Nah, di sini teman-teman bisa membuat folder baru ya. Misal di sini saya membuat praktikum 4. Praktikum 5 ya, sorry. Sudah membuat folder ini. Nah, kemudian teman-teman di sini menambahkan file dengan nama index.php. Nah, nanti kita akan membuat program-program PHP di dalam indeks ini ya. Nah, tadi kan diajarkan ya bagaimana cara membuat tag awal dan tag akhir dari PHP. Teman-teman bisa menggunakan siku PHP tutup ini ya. Gini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan ada kuis nomor 1 dan 2. Siapa yang mau maju? Saya. Iya, telat silakan. Cukupin.
kuis. Yang pertama itu hitung luas lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Tapi teman-teman nanti dibuat dengan from dinamis. Kemudian yang kedua itu hitung luas segitiga dengan alas 4 dan tinggi 16 dengan from dinamis. Jadi teman-teman buat from inputnya dulu, kemudian from actionnya untuk PHP. Nah nanti silakan bisa di keluar hasilnya gitu ya teman-teman. Silakan, siapa yang mau maju? Akmal, silakan Mal. Oke. Pelajari lagi tentang bagaimana cara membuat CRUD menggunakan PHP natif. Ya, nanti selesaikan yang bagi yang belum menyelesaikan praktikum hari ini. Selanjutnya untuk beberapa tugas yang teman-teman harus kerjakan. Yang pertama itu praktikum nilai keaktifan ya. Nanti praktikum nilai keaktifan ini teman-teman bisa upload untuk praktikum hari ini terkait dengan tadi string, kemudian tipe data dan sebagainya. Nanti bisa diupload di praktikum nilai keaktifan. Kemudian untuk praktik tadi yang terkait dengan bangun datar ya, luas lingkaran, kemudian luas segitiga. Nanti silakan bisa diupload di nilai kuis. Nah kemudian untuk tugas kelompok nanti buatlah CRUD dari fitur yang akan dikembangkan. Kemarin kan teman-teman sudah observasi ya ke DTSI, itu ada beberapa aplikasi, tadi saya juga sudah sampel ya, beberapa dari ketua kelompok bahwa memang sudah melakukan observasi dan sudah ada beberapa aplikasi yang memang itu akan dikembangkan di UHB. Nanti silakan bisa dibuat CRUD-nya, cukup satu ini saja ya, cukup satu tabel saja, jadi tidak perlu semuanya. Dan itu nanti silakan dari ketua kelompoknya itu wajib melampirkan berapa persentase dari masing-masing anggota dalam kontribusinya mengerjakan tugas ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya sudah cukup jelas, saya akhiri perkuliahan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.